Shalom, salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya para ibu-ibu pada sehat-sehat semua ya. Kami ucap syukur di mana kita dapat bertemu di tempat ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang pada hari ini, khususnya kawan siang hari ini, dapat mendengarkan perenungan khusus kaum ibu, yakni Antioquia Ladies Fellowship. Kami awali mohon tuntunan daripada Roh Kudus untuk menjadi berkat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Sungguh suatu kehormatan buat saya untuk dapat mengisi acara ini, khususnya untuk kaum ibu di ALF, di gereja ini pada Kamis siang ini. Awalnya terus terang saya juga bingung mencari tema apa yang pas untuk mendapatkan tema yang khususnya untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu di ALF ini. Tapi puji Tuhan karena Marley memberikan satu saran, yaitu memberikan satu topik dengan nama relasi yang membangun. Tentu siang ini akan kita membahas masalah relasi yang membangun. Dalam kehidupan sehari-hari, bicara relasi tentunya kita mempunyai kemampuan dalam komunikasi. Tentunya komunikasi adalah interaksi antara kita dengan Tuhan. Saya meminjam istilah hubungan vertikal dan horizontal. Artinya hubungan vertikal adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan horizontal adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Tentu ini kita juga harus memahami bagaimana untuk membangun relasi. Tentu di saat kekinian pun banyak hal-hal fasilitas yang kita bisa berkomunikasi melalui WA Group, Instagram, atau Facebook, yang kadang-kadang kita juga melakukan relasi melalui media-media itu, ataupun di media perkantoran, ataupun juga di sekolahan di waktu ibu-ibu juga mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Tentu perlu kita sadari kemampuan diri kita untuk berkomunikasi adalah modal utama kita untuk melangkah lebih lanjut menjadi seseorang yang memiliki kemampuan dalam membangun relasi. Dalam hal ini adalah relasi yang membangun. Kalau kita boleh meminjam istilah hubungan vertikal horizontal tadi, maka kita harus mempunyai rasa kasih dan mengasihi. Bagaimana hubungan kita mempunyai dasar kasih dan mengasihi. Kita teringat dari Alkitab terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama, dan itu merupakan hukum yang terutama dan yang kedua. Mari kita membaca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ingat bahwa ini selalu perikop yang selalu kita dengarkan, ataupun kalimat ini menjadi ingatan kita setiap bulan dari gereja ini, selalu mengikrarkan hukum kasih. Mengenai Allah adalah perintah pertama dan terutama dari semuanya, itu merupakan intisari dari semua perintah yang tertulis di Alkitab. Tindakan kasih dan dilakukan dengan benar akan membawa kepuasan. Kepuasan bagi siapa? Ya, kepuasan bagi kita semua. Tentu kebaikan adalah tujuan yang benar dari kasih. Allah yang kebaikannya tidak terbatas sejak permulaan dan sampai selama-lamanya harus menjadi yang pertama-tama untuk dikasihi. Tidak boleh ada kasih selain Dia. Kasih adalah hal yang pertama dan terutama yang dituntut Allah dari diri kita. Dan oleh karena itu, kita menjadi hal yang pertama untuk dipersembahkan kepadanya. Dalam hal ini kesaksian saya untuk berupaya mengasihi Dia adalah ikut ambil bagian. Seperti saya pada hal ini bisa membagikan satu perenungan, tentu itu merupakan wujud di mana saya harus mengasihi Allah. Tentu ini juga akan merupakan bagian dari suatu saat ibu-ibu juga dapat memberikan kesaksian ini kepada sesama yang lain, kepada ibu-ibu yang lain, atau kepada kenal-kenal yang lain. Tentu harus menyiapkan dengan hikmat dan doa, dan saya harus pun juga memberi materi renungan yang baik dan tertata. Inilah relasi membangun hubungan diri saya kepada Tuhan Allah kita. Jadi itu adalah bagian yang harus kita pahami. Kalau saya melihat bahwa ini menjadi renungan kita semua, sesungguhnya selama kita bergereja pun kita sering mendengarkan dan diingatkan oleh para hamba Tuhan lainnya, baik itu gembala, pendeta, guru-guru Injil,
maupun dari kesaksian-kesaksian para teman-teman yang sudah dewasa rohani, kita sering mendengar hendaklah kita mengasihi Allah dan memiliki hubungan yang baik terlebih dahulu dengan Allah. Itu artinya mendapatkan dan diingatkan untuk membangun relasi yang baik kepada Allah. Mengasihi Allah sudah selayaknya kita lakukan dan kita pun meresponi karena Dia pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita. Oleh karena itu kita harus bertingkah laku layaknya Dia memiliki kita. Dengan segala ketaatan dan ketergantungan kepadanya, itulah keteladanan yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita sesama kita semua. Mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi adalah sikap totalitas kita, hubungan vertikal kita mengasihi Dia. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Kita lihat dalam slide ini tentunya kita tahu hubungan vertikal adalah antara manusia dengan Tuhan kita. Yang sudah ditulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sekarang hukum utama yang kedua adalah hukum yang horizontal tadi, yaitu antara manusia dengan sesama. Dalam hal ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita diingatkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya kita harus betul-betul menyayangi Tuhan dan kita juga otomatis kita akan melayani kepada sesama. Saya kalau membaca ayat ini teringat dalam perikop di Alkitab Injil Yohanes 21 sampai 19 ya, Yohanes 21 dari ayat 15 sampai 19. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Di sana kita lihat ada satu dialog di mana antara Yesus Kristus dengan Simon Petrus. Di situ dikatakan bahwa Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tentunya di sana ada kumpulan murid-murid Yesus pada saat itu. Pertanyaan itu dikhususkan kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Pada Simon Petrus. Tentu dijawab oleh si Petrus bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tentu pertanyaan kedua juga pertanyaan yang sama diberikan kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab Petrus, tentu Tuhan. Aku akan mengasihi engkau. Di mana Tuhan selalu mempertanyakan ini berkali-kali untuk menunjukkan betapa benar-benarkah kita mengasihi Dia. Sampai Tuhan mengatakan, Simon Petrus untuk yang ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini saya melihat bahwa kata-kata ini betul-betul membuat saya menjadi hal yang menggugah saya dan menggugat saya. Apakah saya pun juga bisa melakukan menggembalakan? Tentu bukan berarti saya harus menjadi seorang gembala atau seorang pendeta. Tapi sebagai orang Kristen yang sudah tumbuh dewasa rohani pun juga kita dituntut untuk bisa menggembalakan teman-teman, untuk diberi penghiburan, juga memberi kekuatan. Itulah bagian dari relasi yang membangun tentunya. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat terakhir itu dikatakan bahwa ikutlah aku. Artinya kalau kita mengikut Dia, tentu pasti kita akan dibenahi dan juga dibekali untuk bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Nah di sini kita tahu bahwa relasi kita dengan sesama manusia kita harus betul-betul menyiapkan diri kita. Tidak bisa serampangan kita sembarang menjadi seorang gembala, tapi kita pun harus dibekali. Tentu dengan baca Alkitab, juga berdialog dengan sesama para pendeta dan juga para teman-teman yang dewasa rohani. Tentu ini akan menumbuhkan kita, akan menjadi lebih baik, menjadi seorang Kristen yang sejati. Saya melihat bahwa kalimat ini ditulis sampai 3 kali pertanyaan itu, gembalakanlah domba-dombaku, betul-betul suatu pernyataan yang serius, di mana kita sebagai orang-orang Kristen harus betul-betul bisa mengembalakan kepada sesama kita. Dan di situ kita tahu bahwa itu merupakan hukum kasih yang kedua tadi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya sangat erat dengan tema kita pada hari ini. Di mana kita pun juga harus bisa membangun relasi itu dengan baik.
Nah, menjadi pergumulan kita atau tantangan kita bagaimana kita memiliki sikap dan perilaku relasi yang membangun. Saya mencoba untuk memetakan peran kita dalam berkomunikasi. Tentunya kita harus tahu bagaimana kita membekali diri untuk melihat pemetaan ini bahwa kita memiliki tidak ada 4 talenta yang saya coba petakan bahwa antara lain apa-apa saja sebetulnya kita harus bisa penuhi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah keteladanan. Bisakah hidup kita menjadi role model keteladanan kita? Teladan dalam hal ini Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan dalam umatnya. Melayani sesama dari kutipan dari 2 Korintus 9 ayat 8-9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kebajikan di sini adalah sejahtera. Dalam Kamus Bahasa Indonesia umum istilah sejahtera menunjuk kepada keadaan yang baik. Keadaan yang dalam makmur, dalam keadaan sehat dan damai sejahtera itu tadi. Tentu seperti ini juga tertulis ia membagikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Keteladanan inilah yang harus kita miliki. Melayani sesama orang miskin, di sini yang kita tahu bahwa miskin itu tidak sekedar orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi kemiskinan itu adalah miskin rohani. Mereka pun juga harus kita gembalakan. Bagaimana kita peranan kita, walaupun dengan keterbatasan pemahaman kita, tapi kita juga harus bisa berani untuk memberitakan kebenaran berita Injil ini sendiri. Tentu Allah terus memberikan kita tuntunan dan pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya. Di sini kita juga harus saling melayani dan saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, keteladanan inilah yang harusnya kita miliki. Bisa nggak kita memiliki keteladanan ini sehingga kita memahami kebenaran itu sendiri dan kita bisa mentransfer pengetahuan keteladanan itu kepada orang lain. Yang kedua adalah masalah pembimbing. Tentu bisa nggak kita membimbing atau menjadi mentor yang baik. Seperti kita halnya kalau di dalam guru-guru, entah itu guru matematika kalau di sekolahan, ataupun hal-hal yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dapat mengajar, kita pun juga harus bisa menjadi seorang pembimbing yang baik, artinya mempunyai kemampuan untuk membimbing. Tentunya kita memiliki kemampuan pendidikan yang lebih baik juga, sehingga kita bisa mentransfer pengetahuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga bagian dari penggembalaan sebetulnya, di mana Tuhan memberikan kita pengetahuan untuk bisa membimbing orang lain. Dalam hal ini sebenarnya kita pun memiliki sifat pembimbing itu dan dapat mengerjakan kepada sesama, entah itu kepada anak, teman, sahabat, atau orang tua sebagai lawan bicara kita yang bertutur kata dengan bijak. Tentu kita pun memiliki pembimbing ini menjadi lebih baik tentunya dengan pimpinan dengan Roh Kudus. Dia adalah pembimbing kita untuk mengetahui segala sesuatu, membimbing pemahaman di mana kekuatan kita dalam melayani, membangun relasi dengan baik. Yang ketiga adalah masalah mitra, yaitu bisakah kita menjadi mitra yang dipercaya. Tentunya mitra ini banyak hal-hal kalau kita ngelihat di dunia profesi, ada yang memiliki profesi yang sama. Dia membangun sebuah profesi yang mungkin salah satunya umpamanya profesi hukum. Dia membuka satu law firm. Bisakah dia menjadi pembantu lembaga bantuan hukum untuk mereka yang membutuhkan bantuan hukum itu sendiri. Atau kita lihat sebagai lembaga bantuan hukum itu adalah mereka yang bermasalah dengan hukum. Ya, atau para ahli masak atau penggemar hobi pembuat kue. Tentu ini menjadi satu mitra di mana siapa tahu di antara mereka bisa bermitra satu sama lain sehingga mereka bisa membuat satu usaha yang bersama untuk membuka restoran kah, entah membuka kedai usaha bersama kah. Mungkin di sana juga akan menjadi tempat di mana berkumpulnya orang-orang, bisa tidak hanya masalah kuliner saja mereka berbicara di sana, tapi juga masalah hal-hal kebenaran itu pun juga bisa disampaikan. Tentu siapa tahu di dalam bermitra ini mewujudkan sebuah lapangan kerja. Lapangan kerja kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan income tentunya. Nah, kalau kita menciptakan lapangan kerja, itu juga bagian di mana kita juga memberikan sebuah berkat kepada
mereka yang mau bekerja untuk melayani sesama. Nah, yang keempat adalah masalah teman. Kita tahu bahwa ada teman yang hanya sekedar teman saja, tapi juga ada teman yang betul-betul mungkin kesannya ngerecokin saja. Ada juga teman yang kadang-kadang yang boleh katakan ya tidak terlalu dekat, tapi juga ada teman yang akhir-akhirnya dia malah menjadi pengkhianat. Tentu di dalam hal-hal seperti ini kita tahu bahwa kita tidak bisa mengharapkan teman yang baik selama ini. Tapi kita pun juga bisa tahu bahwa ada juga orang teman yang mengetahui kegalauan kita, di mana pertemanan memang kadang menjadi tidak menyenangkan. Akan tetapi seorang teman akan berjalan di samping kita ketika semua orang menghindar. Saat itulah kita tahu siapa dia teman kita yang sejati. Artinya kita dalam sesuatu yang kita galau, tidak ada tempat teman untuk berbicara, ada teman yang datang menghampiri kita untuk menjadi teman yang baik. Dan kita pun bisa menjadi mitra yang baik pula, artinya menjadi teman yang baik pula. Dari sana akan jadi dialog, menguatkan satu sama lain. Tentu peranan-peranan itulah yang harus kita miliki. Jadi di sini kita ada 4 peranan ya, di mana apakah kita bisa menjadi teladan, apakah bisa menjadi pembimbing atau mitra dan teman. Tentu harus kita miliki paling tidak 1 talenta saja atau lebih dari di antara keempat itu, atau bahkan 4-empatnya itu lebih baik, karena itu semuanya akan bisa memerankan menjadi relasi yang membangun. Tentu ini menjadi renungan kita bahwa bagian dari ilustrasi yang saya sampaikan ini merupakan kemampuan kita bagaimana kita harus membangun relasi itu kepada sesama. Yang pasti hormatilah dan hargailah sesama. Ingat kekuatan itu pada keragaman, bukan kesamaan. Artinya umpamanya kita sesuatu orang yang tidak sama dengan kita bukan berarti itu sebuah halangan, tapi itu sebuah tantangan di mana kita bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Karena dengan keragaman menjadi pendewasaan dalam memahami satu dengan yang lainnya. Kalau sama, ya tidak ada challenge. Paling tidak semua ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dengan keragaman kita akan mengetahui apa sih yang menjadi masalah. Kenapa kok dia begitu, kenapa kok dia begini, tentu kita juga akan belajar. Dan tuntunan Tuhan memberikan kita harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Dan sudah mengerti bahwa di dalam keragaman itulah ada sebuah keindahan. Saya pun tetap belajar dalam perjalanan hidup saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana untuk membangun relasi dengan sentuhan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagai testimoni saya, ada kesaksian saya sebenarnya juga sama seperti teman-teman yang lain. Di mana saya juga bukan seorang pendeta tadi, bukan seorang gembala ataupun juga seorang guru-guru Injil. Tapi paling tidak saya mengaku sebagai orang Kristen yang bergereja, yang duduk bersama di jemaat. Tapi juga saya sadari di situ saya banyak pembelajaran. Di mana saya melayani Tuhan benar-benar dituntut memahami hukum yang terutama dan hukum yang kedua tadi. Seperti yang ditulis di dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai 39. Dan saya renungkan bagaimana pengejauhan tahannya dan aplikasinya atau implementasinya dalam pelaksanaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini menjadi renungan kita semua. Kita semua harus memiliki pemahaman itu yang sangat dalam dan bagaimana mengimplementasikannya. Tidak hanya sekedar kita mendengarkan pendeta, tidak mendengarkan hamba Tuhan dan kita sebagai jemaat duduk diam saja, tapi kita pun juga berdiri. Siapa tahu bisa berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman itu sendiri. Dan tentu ini menjadi kesaksian saya yang tentunya bisa ditularkan kepada ibu-ibu dan juga ibu-ibu yang lain supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, orang-orang bergabung membentuk suatu komunitas. Biasanya komunitas terbentuk karena latar belakang yang sama, tujuannya sama. Misalnya kelompok-kelompok ibu-ibu arisan atau ibu-ibu yang berprofesi di industri tertentu, atau misalkan perbankan kah, atau hukum kah, atau sesama penggiat kuliner kah, penggiat jahit-menjahit kah, dan lain sebagainya, macam-macam. Mereka membangun suatu persekutuan sebagai sesama yang mengaku percaya pada Kristus. Di dalam persekutuan itu mereka akan tumbuh bersama, saling mendukung dan membangun dalam iman dan kasih. Tentunya di dalam komunitas itu pun kita bisa sisipkan di dalam kebenaran-kebenaran itu. Ikut yuk ke gereja, ikut yuk di mana?
gerejanya, apa topiknya. Mungkin di hari-hari keseharian dialog itu bisa kita sisipkan masalah dialog-dialog mengenai kebenaran firman Tuhan. Bertekun dalam persekutuan menjadi salah satu ciri gereja mula-mula. Tentu ini kita harus wujudkan pula dengan gereja yang sudah ratusan tahun berjalan dengan begitu ragamnya, sehingga kita pun juga harus menyadari bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Saling mengasihi, membangun kedekatan, menunjukkan kepedulian, saling berbelah kasih dengan satu yang lain. Saling mendukung dan sepenuh hati dengan yang lainnya. Artinya kita betul-betul punya kepedulian. Disinilah peranan kita bagaimana menciptakan relasi yang membangun yang baik sesama manusia dan bertumbuh bisa membimbing untuk semua lebih dewasa dalam pemahaman rohaninya. Kiranya demikian renungan singkat dari saya ini untuk menjadi berkat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih atas renungan yang singkat ini. Kiranya ini menjadi berkat kami semua. Kami tahu bahwa segala sesuatu terus kami bertumbuh dan juga terus belajar dari apa yang Tuhan berikan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.